cara jangan dia gitu lah. Oke. Gini leku. Ya. Gini leku. Bagaimana caranya memastikan ketika Lai dalam keadaan terpuruk yang menolong Lai itu adalah Yesus? Caranya bagaimana? Itu Gini leku, ini tunggu dulu le, leku, kalau leanois, tunggu le junta, ya gini le ya junta. ya 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 Gini le junta. dengar oke. Ada nggak satu ayat di dalam Bible di mana Yesus, Masya Allah Ustaz, jazakallah khair, di mana Yesus berkata, ya, Yesus itu maha mengabulkan doa. Ada nggak? Ini le, biar ku jelaskan sama. Ini le, jangan terlalu ego lah gini. Aku pun le di daerah Muslim yang tinggal saya, mulai nenek moyang saya. Dengar le. Jadi gini le, kalau le berprinsip di situ, bahwa le tak pernah merasakan Tuhan gitu. Jadi bedanya kehidupan lain sama kehidupan saya, perjalanan hidup saya beda sama lain, jangan samakan gitu. Kalau lain samakan ini, Gak kusamakan, gini leku, gak kusamakan. Tapi apa yang kusampaikan berdasarkan perkataan dan perbuatannya Yesus. Tadi Lai katakan, Lai berdoa dan minta kepada Yesus, betul kan? Ya. Betul. Sementara di dalam Yohanes 5:30, Yesus berkata bahwasanya dia tidak bisa berbuat apa-apa leku. Bahkan di surat Lukas 6 nomor 8, Yesus itu berdoa meminta kepada Bapa. Kenapa kau berdoa minta sama Yesus? Masalah surat itu gini lah, biar berkenaan sama lain. Aku selama saya hidup lah, yang inilah kata orang, itu yang masuk lah kan. Ibaratnya ada tertulis di situ, gini lah. Aku mengenal Tuhan lah. Saya tahu itu apa ditulis dalam kitab itu. Saya dikatakan gini, oke. Tapi saya bisa membuktikannya lah. Caranya? Tidak perlu berkata-kata lagi gini. Waktu saya lah, dengarkanlah ngomong saya. Waktu saya terpuruk lah, aku pernah 1 tahun lah nggak jalan lah. Nggak jalan, tabrakan dulu lah, kayak lupa lah. Ini lah. Saya minta tolong, Tuhan. Kalau aku tak jalan, aku berguna lagi ini Tuhan. Orang tua saya lah tahu, udah dia botol mau kencing lah, bersiap mau kencing lah, bikin botol. Makan aku disuapin, taik mulai dibikin di plastik lah, dibuang. Saya merasa tak berguna lah. Saya minta tolong, Tuhan, tolong aku. Aku manusia yang berguna lah, boleh nggak bisa aku jalan. Tahun 2003 itu lah. Kayak mudah-mudahan lah, 1 tahunnya aku lah. Enggak, kalau orang nilai saya memang nggak bisa jalan lagi. Iya lah, bisa aku jalan lah. Kayak saya udah remuk semua, udah pancuk kita tabrak. Oke. Aku orang pada sini pun lah. Oke, kau tanggapi lah ya. Waktu itu Lai kecelakaan dan dalam kondisi sakit, sehingga untuk buang air besar dan buang air kecil saja dituntun sama orang tua Lai kan gitu, ya kan? Dibersihkan, dicebok sama orang tua Lai gitu kan? Dan waktu itu Lai meminta dan berdoa kepada Yesus, betul kan Lai? Ya. Biasa saya iya, oke. Lai tahu nggak bahwasanya Yesus pun pernah mengalami hal yang serupa Lai. Yesus pernah mengalami hal yang serupa. Waktu bayi dia dicebokin waktu berak, dia dicebokin waktu kencing, dia dikasih makan, dia ditetein. Jadi apa bedanya Yesus sama Lai? Ternyata Yesus yang Lai sembah dan tempat Lai berdoa dan meminta itu pun lemah sama-sama Lai lemahnya. Gimana coba itu? Gini lah, kalau berbicara sama Tuhan seperti itu lah. Kalau berbicara sama Tuhan gini, aku waktu itu minta tolong sama dia lah, biar bisa aku seperti orang lain bisa aku jalan sempurna tenang. Tuhan saya mengabulkannya lah. Mau apa lagi? Kamu cukup bantai itu lah. Bagaimana gini leku, bagaimana Lai bisa memastikan bahwasanya yang memberi pertolongan pada saat itu adalah Yesus? Dari mana Lai memahaminya, mengetahui? Jadi dengar dulu lah. Jadi yang menolong saya
Siapa lah? Tanya dulu. Hah? Aku minta sama dia. Itu nyata, ada dikasih. Yang menolong Jadi, yang menolong Lae adalah Bapa yang telah mengutus Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Ya. Adalah Bapa yang telah menolong Yesus, yang memberikan Yesus kekuatan dalam perbuatan. Yohanes 5 nomor 30. Bukan Yesus. Yang menolong Lae adalah sosok Bapa Allah sang pencipta langit dan bumi, di mana tempat Yesus meminta, yang tertulis dalam Lukas 6 ayat nomor 8. Itu Lae, bukan Yesus. Jelas di dalam Yohanes 5 nomor 30, Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi berdasarkan apa yang aku dengar. Aku menyampaikan apa yang aku dengar. Karena penghakimanku adil, berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Bapakku, bukan berdasarkan Yesus. Benar, kejadian itu benar. Lae mengalami kesembuhan dari penyakit Lae itu benar. Tapi itu bukan, tapi kesembuhan itu Lae dapat bukan karena Yesus, tapi atas kehendak Bapa yang telah mengutus Yesus. Yesus itu utusan Lae. Dia nggak bisa apa-apa itu Leku. Ya. Tapi hebatnya kakak ya, aku yang menjalani hidup, aku yang merasakan, jadi lain tahu ya. Bukan aku yang tahu, Yesus yang ngasih tahu Lae. Kan ayat-ayatnya dia kasih tahu sama Lae. Yesus yang ngasih tahu. Karena sekarang ukurannya lain ini gini, lain tidak mendengar omongan orang lain gitu, selain membantah. Padahal aku yang merasakan gitu teh. Bukan aku yang membantah Lae, tapi perkataanmu, omonganmu bertolak belakang dengan isi kitabmu Leku. Itu bukan urusan saya lah, penting saya merasakannya gitu. Makanya perasaan itu gini Leku, perasaan itu datang harusnya pakai dasar. Apa dasar dari perasaanmu? Bahwasanya yang menolong kau itu adalah Yesus. Dasarnya apa? Sementara buktinya aku sehat sampai sekarang. Ya, yang memberikan kau kesehatan siapa? Ya Tuhan saya lah. Siapa Tuhanmu itu? Yesus Kristus. Apakah Yesus pernah berkata begitu di dalam Bible? Udah dibilang lain-lain kan. Ini lucu. Lain bilang Yesus. Padahal artinya kan juru selamat. Juru selamat kalau kita umpamakan lah juru selamat. Itulah artinya lain. Oke, Lai katakan arti Yesus itu juru selamat ya kan? Namanya juru selamat, harusnya dia selamat ya kan? Iya. Yesus buktinya nggak selamat Lai. Pernah ditangkap di sama tentara Romawi, disalibkan, mati dia Lai. Lah di situ waktu itu. Tertulis Laiku, bukan aku di situ, tertulis dalam kitabmu. Di mana yang berapa Lai? Oke, Yesus mati. Gini sekarang aku tanya, menurut Lai, Yesus pernah nggak mati di kayu salib? Pernah. Berarti nggak selamat ya kan? Nggak selamat ya kan? Nggak selamat ya kan? Iya kan? Nggak selamat dia kan? Kalau menurut kitab dia selamat, dia bangkit di hari yang ketiga. Siapa yang menjadi saksi yang melihat dia bangkit pada hari yang ketiga? Saksinya aja kamu saksi nggak ada di situ, kau bisa kau bantah. Kau ada adanya. Nggak ada lah di dalam kitab kalian itu, di dalam surat Matius maupun di dalam surat Markus, ketika Maria dan Maria yang lain mendatangi kubur Yesus kosong lah nggak ada Yesus di situ, mayatnya hilang dicuri. Bahkan Maria berteriak, Tuhanku telah dicuri, Tuhanku telah dicuri. Nggak ada yang menyaksikan kebangkitan Yesus karena sejatinya. Nah, dengar dulu, datang juga malaikat lain, jangan takut. Kalau gitu. Siapa nama malaikat itu? Orang yang hidup di dalam yang mati gitu. Siapa nama malaikat itu? Tahu udah jawaban malaikat benar saya namanya. Aduh harus ada lah namanya lah Waktu di dalam surat Matius 1 dimulai dari ayat 1 sampai seterusnya, ketika malaikat mendatangi Maria, kan kalian sebut nama malaikat itu Gabriel. Jadi malaikat mendatangi. Nanti ujung-ujungnya lah semua tanya kapan dia merah, kapan dia kencing, kapan dia makan. Semua masa gitu-gitu aja bertanya. Hal yang nyata kau baikan. Ada lain. Aku kalau berbicara lain, tak mau aku menghayal banyak lain. Aku melihat
dan merasakan apa yang fakta dan nyata itu kubuktikan le. Aku nggak mau inilah surah inilah, tak mau seperti itu le ke orang lain. Berarti iman mulai iman buta. Buktinya nyatanya ke hidup saya. Iya, imanmu iman buta leku. Kau hanya menyangka-nyangka saja. Tidak ada dasar imanmu. Cukup imani saja. Ada menyangka-nyangka le, itu nyata bukti. Iya, dasarnya apa? Ya, iman buta itu lah ya. Oke, sekarang si Yusuf Simanjuntak. Simanjuntak juga ini. Iya. Simanung Khalid. Nah, Yusuf Simanung Khalid, silakan. Iya. Si Yusuf Simanung Khalid, silakan. Mau cerita halu juga lagi. Simanjuntak yang dibilangnya tadi tentang imannya percaya sama Tuhan Yesus, ya itu benar. Dasarnya? Karena perbuatan terlihat dari perbuatan Yesus. Di mana perbuatan yang mana? Tentang pengajarannya lah. Apa Jelas. Apa pengajaran Yesus, Bang? Ya memberitakan. Hah? Memberitakan tentang apa, Bang? Ala banak mo alay. Semua iman. Memberitakan tentang apa? Lah Yusuf. Memberitakan tentang apa Yesus, Bang? Keselamatan. Iya, di mana tertulis, Bang? Di mana tertulis? Di mana, Bang? Bang? Ini aja lebar. Coba dulu uji Tuhan kami. Coba uji, pasti. Oke. Sekarang coba kau suruh Tuhanmu untuk merungkatkan rumku, silahkan. Hah? Main lain. Suruh Tuhanmu untuk merungkatkan rumku ini sekarang juga, silahkan. Bukan aku yang nyuruh, kau lah yang minta. Kalau aku yang nyuruh itu pribadi saya ada aja lain ya. Ya, jadi gini ya. Ini perkataan Yesus di dalam. Awalnya yang minta lain dengan hatimu. Minta sama siapa? Minta sama siapa? Ya sama Tuhan saya lah, coba uji dulu. Enggak boleh, karena dia pun meminta kepada bapaknya, bukan sama dia. Dia bukan tempat meminta. Yohanes 7 ayat 3, aku baca ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku, Yesus Kristus yang telah engkau utus. Gak tahu itu deh, aku tahu pikiranmu apa, maksud tujuanmu apa, saya tahu. Apa tujuanku lah ya? Tahu udah lah, aku orang batak lah, tahunya apa sih? Dulu baca ayat yang kubacakan baru. Ya, apa ajarannya Yesus, Bang Yusuf? Silakan. Sebelum dia disalib, udah? Halo? Iya, bilanglah apa? Silakan. Nah, cuman Yesus yang berani berkata, yang waktu dirobohkan itu gereja akan kubangun selama 3 hari katanya. Di mana tertulis itu, Bang? Dirobohkan gereja di mana, Bang? Kitab. Hah? Bentar ya. Nggak ada kata-kata gereja dalam Bibel, ngarang aja Bang ini. Bait suci. Bait suci katakan jangan gereja. Mana ada kata-kata gereja dalam Bibel? Yesus aja nggak kenal gereja kok, ngarang aja Bang ini. Apa ajaran Yesus, Bang Yusuf? Cepat lah. Nggak usah sibuk lah mencari ayat. Lebih pintar kayak ini, Le. Apa yang kau sibuk-sibuk? Bilang aja pas-pas aja lah. Aku ngertinya cara teknik orang Batak. Nggak usah terlalu apa. Terlalu apa? Jadi kalian ke atas ini mau ngapain kalian? Jadi kalian ke atas mau ngapain kalian? Aku mau nengok karakter lain ya, masih ada. Ini malah. Marco orang udah mundur. Apa? Marco orang udah mundur.
Bergerak darah. Ya, ya. Iya, darah siapa yang bergerak? Wah, Hah? darah sama aku orang Batak, sama aku orang Batak gitu. Ah, ada nilai edukasinya ini, aduh kacau gitu. Ya maksudku jangan terlalu apa kali, jangan terlalu nggak lebih kali. Apa kali lah aku tengok, apa Ya, kali biasa lah, aja, biasa aja apa bicara. kali lah, jangan apa kali lah. Karena abang tuh kalau apa kali, nanti apa kali-kali. Apa kali lah. Lebih baik kita jangan apa kali lah, biar kita apa kali juga. Gini Nanti lah. kita apa kali kau tengok, apa Gini kali lah. lah. Kalau Apa kali lah. kalau orang Batak jangan aku gitu. Kamu nggak tahu itu apa-apa. Apa kali. Enggak, kalau kamu nggak ngerti, nggak usah campur orang Batak gitu. Itu pribadi punya itu. Kau suka sama Bang Baru ya? Iya, gitu Dia lah. cinta kau sama Bang Baru. Ya yang lain-lainnya ceritain, nggak usah masalah-masalah pribadi kami berdua. Yang bahas masa pribadimu apa? Nggak tahu, susah kali ngomong. Nggak usah campur bilang tidak juga. Udah lele Maria, ngomong lele ya. Apa kali kau? Tunggu. Jadi, Bali Bar. Aku mau makan dulu, udah kayak ini istirahat ya Le, ya. Bang, nirokle nagkatingan. Tuhan Bapak Yesus sudah mengubah orang Yesus yang kasih. Oh, biar aja lah Le, soalnya dia lebih pintar masalah hidup saya Le gitu. Aku gitu aja bicara masa saya menjalani hidup dia yang tahu kan itu buat masuk akal itu Le. Laikan mintanya sama Tuhan Yesus sudah mengobati. Dia sembuh katanya bukan Tuhan Yesus yang mengobati. Jadi pada waktu itu di situ dia di surga. Jadi tahu dia bapak itu datang mengobati. Wah, gitu Ya, Le. jadi jawabannya itu gini. Iya, Lah ya, gini lah ya. Dia di surga sama-sama. Itu hanya memakai akalnya aja ya. Iya, lah gini lah. Jadi jawabannya gini, ya. Doa yang dipanjatkan oleh Simanjuntak, ya, kebetulan pada saat itu selaras dengan kehendak Bapa yang telah mengutus Yesus. Selaras dengan kehendak Bapa yang telah mengutus Yesus. Bukan Yesus mengabulkan doa. Jika memang benar Yesus mengabulkan doa, ya, silakan. Kamu minta apa sekarang sama Yesus? Silakan. Kenapa rupanya heran kita Yesus mengobati? Orang semasa hidup Yesus juga mengobati. Nah, kita kaji ayat-ayat di mana dikatakan Yesus mengobati. Apakah dia melakukan itu atas kehendak diri dia, atas kekuasaan diri dia? Satu ayat Sementara di dalam Yohanes 5:30 jelas dia mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa atas kehendak dirinya sendiri, tetapi melainkan kehendak Bapa yang telah mengutus dia. Nggak bisa apa-apa dia. Yesus sudah mengaku bahwasanya dirinya nggak bisa apa-apa. Kok paksa kali kalian paksakan dia menjadi bisa apa-apa? Tentang apa itu arti Bapa? Apa? Selain itu nggak usah sok kali maksudku tentang mencari tahu tentang arti Bapa. Siapa Banyak yang Kristen yang tahu tentang arti Bapa. Oke, sekarang gini, atas siapa yang memerintahkan kalian untuk mentuhankan Yesus? Silahkan. Sudah jelas dari dia lahir saja pun akan turun juru selamat katanya kan. Disaksikan dengan Dari dia lahir akan turun juru selamat. Sekarang jujur kau Yusuf, ya. Bintang Daud. Waktu Yesus di dunia dia selamat atau tidak? dia menyelamatkan manusia melalui pengorbanannya, penyalibannya. Enggak aku tanya itu. Waktu di dunia Yesus selamat enggak? Jujur. Itulah jawaban dari pertanyaanmu. Yesus selamat enggak ketika di dunia? Jawab jujur. Pak, saya tanya selamat dari mana? Oke. Dari penangkapan dan pembunuhan tentara Romawi. Selamat enggak dia? Begini Pak Rob, kalau dikatakan selamat itu, Kamu jawab. kalau dikatakan selamat itu, berarti Yesus itu berusaha kabur. Enggak, Yesus tak berusaha kabur, dia menyerahkan diri. Ya, Bukan menyerahkan diri, dia ditangkap. Enggak kayak dia ditangkap. Wih, ngarang aja kau. Kasih ayatnya dia menyerahkan diri sama tentara Romawi, silahkan. Kasih satu ayat Yesus menyerahkan diri kepada pemerintahan Romawi, silahkan.
Dia ditangkap. Ditangkap dia. Nggak bisa apa-apa dia. Cemana dia menyelamatkan diri? Nggak bisa menyelamatkan diri. Saking nggak bisanya dia menyelamatkan diri, di kayu salib dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Jelas. Pola berpikirmu udah rusak. Udah rusak begitu caranya kok. Kasih ayatnya di dalam Bible. Yesus menyerahkan diri. Ayo silakan. Di mana? Bisa menerapkan sama kamu karena kau udah Buddha. Nah, ujung-ujungnya kayak gitu. Nyerahkan diri. Dia waktu dia memikul salib, waktu pergi ke bukit Golgota penyaliban, dia ditampar sama orang. Apa kata Yesus? Kok kau tampar aku? Katanya. Marah dia ditampar, kok kau tampar aku? Katanya. Ya enggak aja. Murid-muridnya aja kabur semua, nggak ada yang nolong Yesus, kabur. Sekarang aku tanya nih, Bang Yusuf sama Bang Agus saya. Bang Yusuf sama aku saya. Ya, aku tanya. Intinya begini aja ya. Intinya begini aja. Kedatangan Tuhan Yesus diramalkan oleh para nabi-nabi, sedangkan kedatangan Muhammad diramalkan oleh dukun-dukun Arab. Oke, di mana tertulis kedatangan Yesus diramalkan para nabi? Silakan. Nabi sebelum Yesus itu adalah Musa. Sebutkan satu catatan Musa yang meramalkan kedatangan Yesus dalam kitab. Silakan. Banyak akan di Taurat mana itu akan lahir bagimu. Di Taurat pula itu katanya Bang Dio. Di Taurat katanya Bang Dio akan lahir bagimu. Ya Allah. Di Taurat pula itu akan lahir bagimu kan. Oke, kuuji lagi Bang. Original teksnya kitab Torah atau Tanakh itu bahasa apa Bang? Apa dibahas original teks? Tadi kau bilang kedatangan Yesus itu sudah diramalkan oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi sebelum Yesus itu adalah Musa. Sebutkan satu ayat di dalam Torah di mana Musa atau Tanakh, Musa menubuatkan atau meramalkan tentang kedatangan Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Di mana Bang? Di mana tertulis? Yesus sendiri yang mengatakannya. Siapa yang mengatakan? Sebelum dia ditangkap saja dia sudah tahu bahwasanya Yudas mengkhianati dia. Yudas yang menjual dia dengan 30 keping perak. Bang, tadi kata Bang aku saya, kelahiran Yesus sudah diramalkan oleh nabi-nabi terdahulu. Itu yang kutanya, bukan penangkapannya. Itu pun kontradiksi statement kalian. Si aku saya tadi mengatakan dia menyerahkan diri. Bang Yusuf di atas baru mengatakan, syukron Ustaz, jazakallah khair. Ya, Bang Yusuf tadi barusan mengatakan bahwasanya Yesus itu ditangkap. Mana kalian yang benar? Aduh, ayo, kasih ayatnya Bang aku saya. Yesus sudah lebih dulu tahu. Apa kata Yesus? Sudah lebih dulu memberitahu kepada murid-muridnya bahwasanya ada yang mengkhianati dia. Iya. Waktu di perjamuan kudus. Iya, apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Ya. Itulah tadi. Siapa datang Petrus? Bukan aku Tuhan katanya. Bukan aku. Iya. Ya kan? Kalian akan ada yang menjual anak manusia katanya. Ya, itu keren. Itu yang kau mau. Itu yang kau mau. Kalian baca ayat itu dengan jelas. Ya, di antara kalian akan ada yang menjual anak manusia. Dan yang dijual oleh Yudas siapa? Yesus bukan? Yesus kan? Yesus. Berarti kan Yesus anak manusia. Yang dijual oleh Yudas adalah anak manusia. Yang jadi pertanyaan, kenapa kau Tuhan kan anak manusia itu Bang? Anak manusia yang dijualnya Yudas itu Background dari apa? Hah? Anak manusia yang dijual Yudas itu hidayahnya ada dari Allah. Di mana tertulis itu Bang? Di mana tertulis Bang? Di mana itu tertulis? Ayat dalam kitab. Kalau Iya. nggak pandai, Di surat apa? Ayat berapa?
Sebenarnya begini, kalau Adam sudah Ujung-ujungnya kalau kita tanya dalil, sebenarnya begini bang. Sebenarnya kayak gini. Ini orang. Ya Allah. Ya Islam bang Badung. Oh, udah beda iman kita bang. Beda iman kamu dengan Kristen. Oke. Abang beda iman dengan Kristen. Saya berbeda iman dengan Kristen. Seharusnya abang satu iman dengan Yesus ya. Bukan satu iman dengan Yesus. Kita udah berbeda. Iya. Keyakinan saya mau siapa saja, ngapain kamu repot? Lo kok jadi curhat? Istilahnya itu Tuhan Yesus kan Tuhan kami. Kita kan udah beda iman. Kamu kan menuhankan Nabi Muhammad. Nah, Bang Badung, kau tadi mengatakan Yesus itu adalah Tuhan kalian. Yang jadi pertanyaan, apakah Yesus menerima penyembahan kalian? Apakah Yesus menerima penyembahan kalian? Kamu tahu bang? Justru Bang Badung, dengar Bang Badung. Orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat atas nama Yesus, bermujizat atas nama Yesus, akan diusir oleh Yesus. Dan dikatakan Yesus akan penjual kejahatan. Nggak masalah itu. Yang penting kami beriman Tuhan Yesus itu Tuhan kami. Nggak masalah itu. Apa yang dibilang Pak Arif itu nggak kami sakal itu. Nggak Bukan masalah. aku yang bilang Bang, bukan aku yang bilang, Yesus. Dalam Matius 7, 21-23. Mau siapapun itu yang bilang, dia maha kuasa, dia serba tahu, nggak masalah bagi kami itu. Karena Yesus menyuruh kami untuk menyangkal diri. Mau apa dia bilang Yesus, terserah dia. Kami cuma dia ya Tuhan kami itu. Iman buta, betul-betul iman Bukan iman buta. Kamu iman buta. Bang Badung nggak repot sebenarnya. Yang repot itu kalian. Bingung kalian menuhankan siapa Bang Badung? Kenapa kalian menuhankan siapa yang saya tanya dulu? Bentar. Saya buktikan kalau kalian sedang bingung menuhankannya. Ngapain kami bingung menuhankan Tuhan Yesus? Mau bilang manusia dia yang paras. Mau bilang manusia dia. Kami tidak pernah bingung menuhankan Tuhan Yesus. Bahasanya dia memang Tuhan. Bang Badung siapa Tuhan? Bang Badung siapa Tuhan? Bingung kau siapa Tuhan? Oh siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus lah. Tuhanmu siapa coba? Siapa Bang Badung? Nanti kita jawab. Tuhanmu siapa? Saya tanya dulu Tuhanmu siapa? Muhammad. Siapa Tuhanmu? Saya tanya dulu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Allah itu gelar itu lontok kau mana tahu kau. Allah itu gelar itu siapa saja. Gelar itu Allah apa Allah? Mana nama Allah? Jangan sok tahu kau. Saya tanya Tuhanmu aja dulu nanti. Kau nggak tahu. Udah dibilang Tuhan Yesus. Ya Bang Yusuf diam dulu Bang Yusuf. Tuhan Yesus Bang ya. Iya Yesus ya. Udah apa lagi? Sejak kapan Tuhan Yesus? Apalagi mau kamu tanyakan? Saya tanya Tuhan siapa Tuhan Yesus ya udah. Sejak kapan kau menuhankan Yesus? Kok sejak kapan? Sebelumnya ini ada dia udah ada. Kemarin tahu dia dilahirkan sama Bunda Maria. Sebelum dunia ini ada. Kamu nggak tahu ilahi Tuhan, kamu nggak tahu. Ya, coba kasih tahu. Kamu kan buta kamu, mana tahu kamu ilahi Tuhan. Coba Dia kasih mau tahu. jadi apa aja bisa. Sedangkan dia menciptakan manusia. Tahu dulu Yesus itu lahirnya kapan? Yesus lahir kapan? Kamu kurang nggak tahu kamu ilahi Tuhan, nggak tahu kamu. Katanya Kamu belum kalah masalah ini. Masalah kamu belum kalah. Kamu masih pikiran duniawi. Kamu masih pikiran duniawi kamu. Masih Yesus dasar itu bukan kamu. duniawi. Yesus itu bukan duniawi. Ya siap. Kamu nggak tahu dia. Mana tahu kamu tentang dia sama Bunda Maria, artinya dia duniawi. Nggak tahu tentang dia. Absen 2. Itu pengakuan dia udah P4, absen 2 coba penjelasannya gimana? Iya siap. Tuhan Yesus Tuhan kami. Ya. Bilang mau tadi kita kan tidak pernah lunas gaji. Iya siap.
Saya tanya dulu apa Yang belum tahu Pak, nggak pernah ngasih gaji. Iya. Dia tadi nggak saya yang kasih gaji, saya bilang nggak ada kenapa tuh. tentang dia Bukan saya Pak, jadi dia. ketua enggak. Ya, siap, siap. Gimana ya kamu? Oke, kasih ya Pak. Ya. Coba dijawab aja. Gini aja. Siapa yang melahirkan Yesus? Siapa? Coba. Tuhan kami Yang melahirkan Yesus siapa? Yang melahirkan Yesus siapa? siapa yang melahirkan Yesus? Apa kamu tahu siapa yang melahirkannya? Saya nggak tahu siapa yang melahirkan. Saya udah ngapain tanya? Saya nggak tahu. Saya tanya. Dari mana kamu tahu soal itu? Dari mana kamu tahu soal itu kalau kamu nggak tahu? Dari mana kamu tahu? Saya nggak tahu. Bang Badung gimana sih? Kalau kamu nggak tahu nggak usah tanya. Jadi bukan nggak tahu makanya ditanya. Bagaimana? Kamu membuat soal itu tahu dari mana? Kamu membuat soal itu tahu dari mana? Yesus lahir dari Maria. Dari mana kamu tahu itu? Apa yang bilang Yesus lahir dari Maria? Saya nggak bilang. Semana? Kemana? Makanya saya tanya Yesus itu siapa yang melahirkan? Kamu nggak ngerti tentang dia. Kamu nggak ngerti masih dasar itu. Kamu.